saya Monica Kumalasari dalam So Tau with Mami Mon. Mami-mami kepo yang serba so tahu. Nah, ada sekian banyak hal yang perlu diperhatikan yang saya lihat di praktek sehari-hari ya gitu. Orangnya betapa tidak amannya rumah ini secara kelistrikan ya, pemakaian. Coba kita define ya, berarti apa-apa saja di rumah tangga yang potensi menimbulkan listrik yang tidak aman. Ya. Gitu ya. Oke, pertama apa, Cak? Pertama kali rulesnya adalah apapun yang orang nyentuh secara langsung di peralatan listrik yang nyentuh secara langsung. TV misalnya, TV kita ngidupin pun dengan remote, artinya itu bukan sesuatu yang sangat kita perhatikan. AC juga kita cek dengan remote, apalagi kira-kira yang langsung dengan apa? Saya biasanya hair dryer. Nah, hair dryer langsung kan artinya di situ listrik dekat banget dengan kita gitu kan. Nah, oke, Cak, saya jadi teringat ada teman yang cerita bahwa di satu daerah wisata ya, seorang pemandu wisata juga meninggal ya ketika dia masuk ke hotel dan kemudian mandi. Nah, pada saat mandi itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin pakai heater listrik kayak gitu kan. Heater tuh juga jadi porsi itu untuk juga. Karena listrik dengan sesuatu yang basah itu adalah istilahnya itu. Jadi listrik itu kayak gini lah. Listrik itu ilmu tentang listrik adalah ilmu tentang menggiring listrik untuk hanya berjalan di sesuatu yang kita kehendaki. Saya mau listrik ini hanya ngalir ke sana. As well as mengenai supaya listrik ini tidak berjalan ke tempat yang lain. Jadi kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, ketika dua rules ini dilanggar salah satunya, maka ada insiden. Artinya gini, tidak seharusnya listrik itu mengalir melalui tubuh seseorang. Artinya di situ ada insiden, ya kan, nggak aman artinya kan. Ada isu. Dalam kasus orang kesetrum. Dalam kasus orang kesetrum, karena apapun. Tadi contohnya kan karena di kamar mandi, lagi mandi, mungkin pakai heater, heaternya heater listrik, tidak well maintain, ya kan, tidak well apapun lah, tidak well install kayak gitu. Jadi masangnya juga nggak benar, apa yang seharusnya ada kemudian tidak ada. Pengamannya, kalaupun ada hanya ada, tetapi tidak dijamin bahwa dia akan bekerja atau enggak. Itu sesuatu tidak pernah dites sebelumnya dan sebagainya karena kurangnya pemahaman. Ini bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Mungkin kita akan buka sesi khusus mengenai bagaimana kita deal dengan itu. Intinya tadi balik lagi ke masalah adalah apapun yang bersentuhan langsung dengan kita, peralatan listrik yang bersentuhan dengan kita, itu yang kita perlu cermati. Hair dryer, setrikaan. Terus kemudian ngecas handphone. Misalnya seperti itu. Ada banyak equipment yang langsung kita ini kan ya. Itu salah satunya vacuum cleaner kayak atau apapun. Artinya yang terkait, yang kita pegang. Berarti saya yang tadinya sok tahu nih agak sedikit tercerahkan ya. Berarti yang paling aman buat kita adalah hindari kontak langsung. Kadang-kadang kan nggak mungkin hair dryer mau diapain? Memang dipasang stand terus kita kita sendiri yang gini-gini kan nggak mungkin ya. Tapi gini, Cak, mungkin ya ini kita baru berandai-andai dengan teknologi karena sekarang di masa pandemi ini mau nggak mau kita juga udah shifting ya. Nah, apakah jadi kalau misalnya menggunakan otomatisasi, so as far as I know you are the expert of the automation yang bisa dikelola dari rumah. Apakah itu misalnya contohnya, Cak, mau nyiramin tanaman udah bisa pakai handphone? Lumayan dong. Itu dua hal yang berbeda. Yang saya address sekarang ini adalah safety dulu. Karena safety urusannya adalah safety dulu lah. Kita ngomong safety. Nah, inilah perempuan sukanya pindah-pindah gitu ya. Jadi di satu belum selesai udah buka lagi yang lain. Sekarang kita kompak fokus dulu di safety. Mungkin nggak sekarang ya. Artinya poin yang harus kerja artinya gini. Kita tadi masalah automation dan sebagainya itu luxury itu kan, kita muda, rumah kita lebih canggih dan sebagainya.
ada juga tujuan yang lain di samping itu adalah energy saving. Energy saving. Ya. Itu nanti artinya setelah safety-nya setelah safety kita paham benar, kemudian kita baru menginjak ke demand lebih lanjut. Oke, saya akan highlight lagi bahwa kali ini yang paling penting kan kita selamat dulu, ya. Tetapi di masa pandemi ini yang kita juga harus lakukan adalah menghemat pengeluaran yang tidak perlu, yang bisa dihemat ya dihemat, karena sekarang penghasilan kita juga nggak seperti dulu lagi, itu ya, Cak. Oke, jadi stay tune tetap masih di So Tau with Mami Mon, karena next lagi kita masih akan ada sesi-sesi yang menarik tentang penghematan listrik. Oke, Cak, balik lagi ke topik utama kita hari ini adalah bersahabat dengan listrik, ya. Jadi faktornya adalah keamanan. Nah, boleh dilanjutkan tadi, Cak? Ya, keamanan. Kenapa kita perlu mengatasi keamanan? Kenapa kali? Mungkin selama ini di suasana normal, kita nggak banyak concern dengan rumah. Mungkin ibu-ibu sampean sendiri jarang lah megang setrikaan dan sebagainya kan. Oke, sekarang mau nggak mau harus mesin cuci kita harus operate sendiri kayak gitu kan. Kita jadi lebih dekat ke peralatan-peralatan yang berlistrik kayak gitu kan. Terus artinya kita lebih banyak di sana. Artinya once kita tahu, kita berharap juga nanti bisa ditularkan ke tetangga yang belum tahu atau pembantu atau apa, sehingga safety attitude itu kemudian lengket juga di baik, Cak, karena saya juga jadi terinspirasi karena sekarang jadi kondisinya sama seperti kalau ibu-ibu lagi heboh nasional karena lagi nggak ada ART di rumah. Karena sekarang some of the ART ya, entah itu sudah mudik atau mungkin yang pekerja freelance juga di stop dulu untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga sekarang para ibu harus di rumah mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri. Karena bagaimana kita memanage listrik untuk berbagai tujuan. Artinya gini loh, kadang-kadang kita bayangkan aja ya, sebenarnya ketika kita ngabsen satu-satu, saya punya apa aja di rumah, punya AC 3 biji, punya heater, punya apa, terus kemudian kita jumlah semuanya, kebutuhannya saya sekian kilowatt. Tiba-tiba mengajukan langganan segitu gede. Begitu tangganya muncul, artinya gini loh, ini bukan ranahnya energy saving, tetapi strategi bagaimana kita memilih berlangganan. Nah itu rata-rata ya, baik ibu-ibu atau mungkin bukan tukang listrik sendiri ya, dia nggak tahu bagaimana caranya menghitung kebutuhan listrik rumah tangga. Sehingga kita juga perlu plot nanti mungkin ada sedikit ekonomi listrik. Kita belajar itu ya. Betul. Sehingga kita tahu persis, misalnya saja, yang sering orang bocoran adalah satu sampel aja, adalah dispenser misalnya, water dispenser. Water dispenser di situ ada dua fungsi kan, fungsi dingin sama fungsi panas. Panas itu lumayan mahal. Mari kita hitung ya. Berarti tadi kembali kepada keamanan ya. Perihal si dispenser ini sendiri, apa yang harus dicermati dari keberadaan dispenser? Sorry, saya sedikit tadi ngomong masalah keekonomian juga. Jadi sedikit meloncat dari topik utama yang safety tadi. Otomatis dong. Juga dispenser adalah salah satu yang diakses secara langsung kan. Apapun yang kita touch mengandung listrik, kita perlu waspada. Waspada artinya kita tahu persis harus bagaimana dia diperlakukan atau bagaimana kita mencegah supaya kita tidak menjadi korban stroke gitu kan. Ingat berapa orang yang mati stroke? Banyak banget. Karena ketidaktahuan. Itu sedikit membuat saya sebagai tukang listrik itu jadi gimana ya? Nggak enak mati atau apa itu kan. Nggak seharusnya orang mati stroke. Gitu kan, ketika dia paham, paham dalam hal apa? Yang menggunakan paham, yang memasang juga paham, yang membuat aturan juga paham. Nah itu, mungkin topik ini kalau bisa nyebar kemana-mana, mudah-mudahan kita menjadi agen untuk perubahan dan seperti itu. Kayak gitulah kira-kira yang kita bahas. Mungkin sedikit-sedikit nanti kita share bagaimana ngakali listrik seperti tadi bilang, apakah kita perlu langganan 10.000, apakah 5.000. Ayo kita susun. Jadi dari topik yang pertama bersahabat dengan listrik ini, maka highlight yang bisa kita ambil adalah waspadai untuk peralatan listrik yang diakses langsung. Ya, kalau TV, AC gitu semua pakai remote itu less. Nah, dalam hal keamanan seperti ini, di mana kita akan mengakses langsung ke sumber listrik, maka apa pesan nih kepada kita yang sekarang sedang work from home?
ketika kita nggak tahu peralatan kita apakah well protected istilahnya, apakah well protected atau tidak, saat ini apapun yang Anda lakukan ketika Anda melakukan memegang peralatan yang bertegangan listrik, pakailah sandal yang kering. Itu dulu. Apa khasiatnya sandal kering? Later. Berarti ya pakailah sandal kering. Dan apakah memakai sandal jepit, which is dari karet, itu adalah yang lebih aman? Sedikit lebih aman. Artinya sudah cukup protected, sudah cukup asal kering loh ya. Jangan yang basah. Berarti artinya adalah bukan di sandal jepitnya yang dari karet, tetapi ada kekeringannya itu yang paling penting. Karena nggak ada sandal besi. Nggak ada sandal tembaga ya kan. Mami ini sering banget sok tahu ya. Jadi dalam pengertian saya adalah supaya aman ya, maka ketika menyalakan misalnya hair dryer ya di kamar mandi, maka yang dipakai adalah sendal jepit. Karena abis mandi, sendal jepitnya basah. Itu bahaya banget. Itu bahaya. So I got it. Gitu. So take itu apapun yang kita sentuh, usahakan bahwa kita istilahnya terisolasi dari bumi. Kenapa bumi later? Nanti aku harus penjelasannya bisa 3 hari 3 malam. Saya coba untuk menjelaskan sehingga gampang terdigest. Dari kegampangan itu saya harapkan adalah orang paham. Ketika paham, maka mengerti. Tunggu Cak, saya jadi penasaran akan statementmu tadi ya, mengisolasi diri tubuh kita dari bumi. Nah, kenapa bumi? Kan tadi udah jelas bahwa yang penting kering, ya bukan masalah karetnya, tetapi yang kering. Terus dari bumi, kenapa dengan bumi? Pertama kali kita hidup di bumi. Ya kan, kita hidup di bumi. Artinya sistem kelistrikan di Indonesia, kalau kita tunda pembahasan itu kayak gimana? Jadi anggaplah bumi ini logam. Bumi adalah penghantar listrik, kira-kira seperti itu. Nah, agar kita terhindar dari listrik. Ingat, pernah melihat burung yang hinggap di sutet? Sutet itu 500.000 volt atau 150.000 volt. Ya toh? Dia nyentuh ke kabel itu, kan burung nggak tahu, iya kan? Apakah dia mati? Enggak. Kenapa dia nggak mati? Karena dia tidak terhubung dengan bumi. Iya kan? Artinya si burung itu sendiri itu nempel di situ, tetapi tidak ada aliran yang menuju bumi. Maka dia aman. Bayangkan aja, dia kan ada di kawatnya ada isolatornya yang gantung kayak gitu, bahan isolator yang dipakai untuk gantung kawat itu sendiri. Si burung itu sendiri dia saat itu tegangan dia terhadap bumi ya 500.000 volt. Walaupun kita kan ini kayaknya pembahasannya akan panjang ya tentang kenapa harus hindari yang berhubungan langsung dengan bumi gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya juga langsung nih menggelitik. Kalau kita berada di ketinggian, di apartemen, di hotel, bertingkat dan sebagainya, apakah itu membuat kita jadi lebih aman? Enggak. Yang dimaksud listrik itu ngalir tidak harus lewat besi. Tapi apapun. Siapa yang menjamin temboknya kering? Benar nggak? Siapa yang menjamin bahwa di dalam tembok tadi nggak ada pipa-pipa? Dan pipanya itu ke bumi, ya artinya sama aja, buminya diangkat ke level 27, level berapapun. Ya kan? Intinya seperti itu. Seandainya manusia itu bisa terbang kayak burung, kamu nyetrika sambil terbang. Tapi karena kita nggak bisa terbang, pakailah sendal. Gitu. Seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa nanti aku perlu penjelasan yang agak detail, mungkin perlu waktu khusus yang didasari pada pengetahuan umum dulu yang gampang, sehingga setiap orang akan paham betapa pentingnya hal yang seperti tadi. Kayak gitu. Mungkin grounded, mungkin listriknya nggak berkaitan dengan rumus-rumus yang jelimet dan sebagainya. Baik, tadi saya sudah menjanjikan bahwa So Tau with Mami Mon ini akan menghadirkan realitas yang membumi, gitu ya, Ca? So, kita juga ternyata
saya yang sok tahu ini ternyata hari ini juga mendapatkan highlight untuk listrik yang aman ya. Mami-mami yang ada di rumah, siapapun yang sekarang lagi di rumah ya, tipsnya nomor 1 adalah hindari yang kontak tubuh kita langsung dengan sumber listrik. Kalaupun terpaksa harus melakukan itu, maka pastikan ada isolator ya yang kering, sendal, tidak harus sendal jepit dari karet, itu yang paling penting. Ya, kata gitu kuncinya kering ya. Kata kuncinya kering. Oke, baik. So Tahu with Mami Mon pastinya akan kembali lagi bersama dengan segenap masyarakat yang sekarang sedang menikmati kebersamaan di rumah. So saksikan kami di episode berikutnya masih dengan topik untuk bersahabat dengan setrum. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.